Bangun pagi langsung sarapan sebelum pergi mencari ikan. Hati tergerak untuk ucapkan salam membuka untuk kalian. Baik teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami. Selanjutnya, kelompok 2 terdiri dari Elizabeth Rektian, Intan Suci Nurani, Laila Tusadia, Muhammad Isa, Robi Aksinanda, Dwi Balkis, Weka Bayu, Septi Bet, Ahmad Bagus, Muhammad Akmal, Gabriela Seva, dan Mukhtar Fauzi. Deskripsi lahan dalam suatu agroekosistem komponen biotik dan abiotik terjadi interaksi satu sama lain. Dalam kondisi normal akan timbul keseimbangan agroekosistem, begitu pula sebaliknya akan terjadi berbagai resiko yang lain. Maka dari itu dalam pengamatan agroekosistem di lahan Desa Merican, Kecamatan Mojoreto, Kota Kediri sangat penting untuk dilakukan pengamatan dan analisis sebagai penilaian seberapa besar keseimbangan agroekosistem yang terdapat di lahan tersebut sehingga nantinya akan menjadi dasar dalam perencanaan manajemen agroekosistem di lahan yang diamati. Masuk pada hasil pengamatan aspek tanah dalam agroekosistem lahan polikultur, sifat isi tanahnya berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di lahan didapatkan hasil bahwa berat isi tanah pada lahan adalah 1,29 gram per cm kubik. Berat isi tersebut dapat digolongkan ke dalam kelas tinggi atau berat ataupun mapat. Berat isi tanah pada kondisi tersebut memiliki ruang pori mikro yang banyak, akar tanaman sulit menembusnya, dan umumnya memiliki aerasi dan drainase yang buruk. Dari hasil pengamatan di lapang didapatkan bahwa karakteristik ataupun kelas tekstur tanah pada lahan itu adalah tanah liat berpasir. Karakteristik jenis tanah ini, jika dalam kondisi kering maka memiliki kekuatan tanah yang semakin besar karena tanah akan semakin memadat. Sedangkan jika tanah dalam kondisi basah, maka kekuatannya akan semakin rendah dikarenakan tanah liat berpasir memiliki sifat yang plastis jika dalam kondisi lembab ataupun jenuh dengan air. Berikut merupakan hasil dokumentasi dari pengamatan yang dilakukan di lapangan oleh kelompok kami. Yang foto kiri merupakan hasil dokumentasi kondisi tanaman porang yang ditanam pada lahan tersebut, dan pada foto yang kanan yang kedua merupakan dokumentasi kelompok kami sedang mengamati sifat fisik tanahnya. Hasil pengamatan aspek tanah dalam agroekosistem lahan polikultur. Pertama ada kimia tanah, di mana sebagian besar populasi tanaman yang ada pada lahan terindikasi sehat dan berproduksi secara normal. Nah, daun porang dan daun alpukat tidak terdeteksi adanya penyakit dan gejala keracunan. Hal ini dapat disebabkan karena cara pemupukan yang benar dan tepat sehingga tidak terjadi kerusakan pada daun ataupun pada tanaman yang ada pada lahan. Hasil pengamatan aspek tanah dalam agroekosistem lahan polikultur terdapat pada sifat biologi tanah, yaitu sedikitnya jumlah cacing tanah pada lahan yang kemungkinan disebabkan karena rendahnya bahan organik di dalam tanah dan tekstur tanah pada lahan tersebut. Lalu tanah pada lahan yang diamati ditemukan memiliki banyak variasi liat sehingga padat dan merambat. Maka cacing tanah tidak dapat berkembang dan beraktivitas dengan baik. Kemudian bintil akar tidak ditemukan karena tidak adanya tanaman legum pada lahan tersebut. Serta cacing juga tidak dapat ditemukan karena cacing ditemukan dalam jumlah yang sedikit dan ukurannya juga sangat kecil. Nah, di sini pada lahan dilakukan 5 titik pengamatan dengan indikator yaitu pH, ketebalan seresap, ketebalan understory, cacing tanah, bintil akar, dan cacing. Hasil wawancara yang kami lakukan yaitu lahan kembang sari alpukat dengan porang yang diamati merupakan lahan bekas tanaman sengon dan mulai ditanam pada tahun 2013 hingga dipanen tahun 2018. Kemudian sebelum ditanami sengon, lahan tersebut digunakan untuk budidaya tanaman perkebunan berupa tanaman tebu. Kemudian penanaman alpukat dilakukan pada pertengahan tahun 2020, kemudian dilanjutkan dengan penanaman porang pada bulan Oktober tahun 2021. Kemudian tutupan lahan yang ada di lahan tersebut saat ini berupa tanaman porang, sengon, dan juga beberapa tanaman semak di pinggiran lahan. Pengolahan lahan yang dilakukan meliputi pengolahan tanah, pemasangan mulsa, dan pemupukan. Pengolahan tanah dilakukan dengan menggunakan alat berat, traktor roda 4, sedangkan untuk pembuatan bedengan, praktikan menganalisa dan menyimpulkan bahwa bedengan pada lahan tersebut dibuat dengan menggunakan cangkul dan kemudian dipasang mulsa plastik hitam perak. Pemupukan yang dilakukan pada lahan tersebut menggunakan pupuk kandang kotoran kambing sebanyak 100 kg, dolomit sebanyak 800 kg, dan juga NPK sebanyak 100 kg. OPT yang mendominasi pada lahan tersebut adalah gulma yang tumbuh di sekitar tanaman porang dan alpukat. Pemilik lahan mengatasi permasalahan gulma tersebut dengan menyemprotkan herbisida pada saat sebelum pengolahan tanah dan sesudahnya. Berikutnya adalah analisa mengenai degradasi lahan. Degradasi lahan merupakan proses penurunan produktivitas tanah pada lahan yang sifatnya bisa sementara ataupun tetap, dicirikan dengan penurunan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Degradasi secara fisik diantaranya terjadi dalam bentuk pemadatan tanah, pergerakan, ketidakseimbangan air, terhalangnya aerasi dan drainase, kerusakan struktur tanah. Kemudian degradasi secara kimiawi terdiri dari asidifikasi atau pengasaman, pengurasan dan pencucian hara, ketidakseimbangan unsur hara, dan keracunan. Salinisasi, asidifikasi, dan alkalinisasi merupakan contoh lain dari degradasi secara kimiawi.
Degradasi biologis meliputi penurunan karbon organik tanah, penurunan keanekaragaman hayati tanah dan vegetasi, serta penurunan karbon biomasa. Pada lahan polikultur yang diamati, peluang untuk terjadinya degradasi lahan sangatlah besar. Hal ini dibuktikan dengan analisa sifat fisik tanah di mana umumnya memiliki porositas yang rendah dan mampat, sehingga tanah menjadi sangat padat ketika kering dan kehilangan konsistensinya saat kondisi jenuh air. Tanah yang mampat menyebabkan perakaran tanaman sulit menembus dan daya jelajah akar menjadi dangkal, sehingga tanaman yang dibudidayakan tidak dapat berproduksi secara optimal. Tanah yang mampat tersebut sudah cukup membuktikan bahwa tanah tersebut berpeluang besar terdegradasi. Kemudian ditinjau dari sifat biologi tanah, keanekaragaman hayati pada tanah di lahan pengamatan juga menunjukkan populasi yang sangat rendah, dengan ditunjukkan oleh sedikitnya cacing tanah dan hasil denaturasi yang tidak menunjukkan kelimpahan mikroorganisme tanah. Hal ini cukup membuktikan bahwa tanah tersebut terdegradasi secara sifat biologinya. Kemudian ditinjau dari aspek kimiawi, tanah pada lahan tersebut tergolong masam dengan nilai pH adalah antara 4-5. Tanah yang memiliki pH rendah berpotensi menimbulkan akumulasi unsur Fe dan Cu sehingga dapat meracuni tanaman. Nilai pH tanah juga dapat dipengaruhi oleh penguraian bahan organik yang tidak berjalan sempurna, di mana umumnya penguraian tersebut dilakukan oleh organisme tanah. Tanah pada lahan pengamatan disimpulkan bersifat mampat, dan hal ini berhubungan dengan rendahnya organisme tanah atau termasuk di dalamnya organisme pengurai. Menurut Avandi et al. 2015, rendahnya populasi organisme pengurai menyebabkan dekomposisi bahan organik menjadi terhambat dan akhirnya akan melepaskan asam-asam organik ke dalam tanah sehingga dapat memperburuk pH tanah. Upaya untuk mencegah dan mengatasi degradasi lahan. 5 proses utama yang terjadi timbulnya tanah degradasi, yaitu menurunnya bahan kandungan bahan organik tanah, perpindahan liat, memburuknya struktur dan pemadatan tanah, erosi tanah, depresi, dan pencucian unsur hara. Untuk mencegah terjadinya degradasi lahan, diperlukan beberapa upaya, salah satunya dengan mengaplikasikan bahan organik berupa kompos yang sudah matang secara sempurna, di mana tujuan penggunaan bahan organik ini agar lebih ramah lingkungan. Kemudian, untuk memperbaiki pH agar netral dan mampu mendukung pertumbuhan tanaman dengan baik, maka perlu diaplikasikan dolomit atau kapur pertanian yang lain. Baik, sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.